Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman yang kami hormati, beliau Ketua DKM dan pengurus Al-Ikhlas Duta Indah. Semoga semua kita yang berhadir pada kesempatan pagi yang masih menyempatkan waktu untuk sejenak dengan niat yang i'tikaf dan menuntut ilmu di jalan Allah, semoga semua ini menjadi wasilah Allah mengabulkan semua doa dan hajat-hajat kita. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Apa bedanya kurban dan poligami? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini kelihatannya yang pulang habis sholat subuh efek kebanyakan makan daging kelihatannya. Apa bedanya kurban dan poligami? Kalau persamaannya ada, sama-sama kurban. Yang satu kurban hewan, yang kedua kurban perasaan. Kalau perbedaannya, kurban itu banyak yang mampu tapi tidak mau. Kalau poligami banyak yang mau tapi tidak. Nah itu. Tapi pesannya bukan itu Bapak Ibu sekalian. Di dalam agama kita ada istilah hidayah taufik hidayah. Kalau kita ditanya apa itu taufik dan hidayah, taufik dan hidayah itulah yang disebut kemampuan dan kemauan untuk taat kepada Allah. Karena banyak yang mampu tapi belum tentu mau, Pak. Ini yang ikut sholat subuh tadi insya Allah mampu semua buat ngaji itu. Tapi nggak ngaji karena belum tentu mau. Ada juga yang sebaliknya mau tapi tidak mampu, qadarullah, mungkin sakit dan seterusnya. Jadi taufik dan hidayah itulah kemampuan dan kemauan untuk taat kepada Allah. Dua hal itulah kelak yang akan Allah minta pertanggungjawabannya kepada setiap hambanya. Maka di dalam Quran surat Al-Muluk itu kan ditanya oleh malaikat setiap ada yang dilemparkan ke dalam neraka. Ditanya oleh malaikat dengan satu pertanyaan, alam ya'tikum binazir, bukankah sudah datang yang memberi peringatan kepadamu? Spesifiknya itu para nabi dan rasul, khususnya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dikembangkan turunannya sampai pada tingkat pengajian,
Seakan-akan malaikat kita terjemahkan dalam bahasa kita. Makna ayat itu, bukankah sudah dibuat pengajian dekat rumahmu? Masjid Al-Ikhlas itu kan dekat rumahmu. Kok masih beralasan gak ngerti agama, gak paham agama, tidak tahu keutamaan dalam agama? Maka apa jawaban mereka dalam surat Al-Mulk itu, Bapak Ibu sekalian? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu ya Allah di dunia kami mau mendengar dan mau berpikir, hari ini kami tidak akan ada dalam neraka ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman yang Allah muliakan, sesempit apapun waktu, sempatkan sejenak untuk memahami dan mengerti agama ini dengan baik. Karena itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat. Mudah-mudahan semua yang masih menyempatkan waktu ini, insya Allah menjadi bagian hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan semuanya kelak husnul khatimah. Sederhana saja rumus husnul khatimah dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau hidupnya diisi dengan kebaikan-kebaikan, matinya pasti dengan baik gitu. Tapi kalau hidupnya diisi dengan ketidakbaikan, ya begitulah akhirnya nanti. Karena Nabi mengatakan di dalam hadis yang akan kita bahas ini, kalau ada hamba bertanya bagaimana kelak posisinya di sisi Allah, di akhirat maksudnya, maka lihatlah bagaimana dia memposisikan Allah dalam hidupnya. Bagaimana kita memposisikan Allah dalam hidup kita, begitulah kelak Allah memposisikan kita di sisinya. Jadi kalau kira-kira dalam hidup ini, dalam hal ketaatan banyak istilah, kalau sempat ngaji baji, ngaji insyaallah kalau sempat. Nanti di akhirat digitukan nama Allah, saya nggak masuk surga ya Allah, ya kalau sempat. Ya kalau masih ada tempat ya sampean masuk, kalau nggak ada ya sudah. Kira-kira loh ya, ini mudahnya menganalogikakannya saja Pak. Bukan berarti mendahului Allah, tidak, tapi memahaminya demikian. Bagaimana kita menempatkan Allah dalam hidup, begitulah kelak Allah menempatkan kita di sisinya. Kalau Allah segalanya, insya Allah hidup kita dunia akhirat akan mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema kita pagi ini tentang syarah Arba'in Nawawi. Kita angkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Kita ambil landasannya dalam Al-Quran pada Quran surat yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-11. Penjelasannya dari kitab para ulama, kita angkat penjelasan tentang sifat ini dari seorang ulama yang bernama Ahmad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, atau lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, wafat pada tahun 629 Hijriah. Dalam buku beliau yang berjudul Ar-Riqqah wal Buka. Ini referensinya Bapak Ibu sekalian. Tema apa yang akan kita bahas?
di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-11, dan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam agama kita ada yang dikenal dengan istilah beriman di tepian. Beriman di tepian garis miring beriman di pinggiran. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11 itu, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada sebagian manusia yang beribadah, yang menyembah, yang taat kepada Allah ala harfin. Ala harfin itu di tepian. In asabahu khairan itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau dapat kebaikan, nikmat, imannya bertambah. Tapi kalau dapat musibah, ujian, cobaan, imannya berkurang bahkan hilang. Itulah yang disebut dengan beriman di tepian. Kita lihat penjelasannya Bapak Ibu sekalian di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Quranil Azim, dan juga oleh Imam Al-Qurtubi. Apa yang dimaksud dengan beriman di tepian ini? Satu, beriman di tepian itu mereka yang menggunakan syarat dalam ketaatan kepada Allah. Kita terjemahkan dalam kenyataan, Pak. Diumumkan ada pengajian ba'da sholat maghrib, diintip sama dia. Siapa ustadznya? Ustadz Bulan. Bukan ustadz saya itu. Itu taat bersyarat namanya, Pak. Mau melaksanakan satu ketaatan, tapi ngaji Pak Haji nanti, insya Allah ngaji kalau sempat, tapi kelihatannya bulan depan. Kalau dalam kaedah yang benar, taat itu tanpa tapi, patuh tanpa nanti. Tapi ini kaedahnya dia rubah. Taat pakai tapi, patuh pakai nanti. Taat betul, tapi ada tapinya. Patuh iya, tapi ada nantinya. Sementara kaedah yang benar, ketaatan tanpa tapi, kepatuhan tanpa nanti. Tidak kenal kata tapi dan tidak kenal kata nanti. Pertanyaannya, kenapa harus demikian Bapak Ibu sekalian? Jawaban sederhananya, karena kematian tidak mengenal istilah tapi dan juga tidak mengenal istilah nanti. Tadi ayat yang dibacakan imam kita, Pak, rakaat pertama tentang kematian. Iza talpatis saku bisak. Kalau sudah betis manusia itu saling menyatu, sudah diangkat nyawanya, mau minta tolong ke siapa lagi? Kalau dalam istilah kata-kata indahnya Imam Syafi'i itu mengatakan, faiza najalatil manaya fala ardun takihu wala sama. Kalau sudah azal itu datang, kepada siapapun tidak bisa minta pertolongan, mau ke langit mau ke bumi, kalau sudah saatnya selesai.
Kematian tidak mengenal kata tapi dan kematian tidak mengenal kata nanti. Maka kepatuhan harus tanpa nanti dan ketaatan tanpa harus memakai kata tapi. Beriman, taat, beribadah kepada Allah dengan menggunakan syarat, itulah yang disebut beriman di tepian. Alasan kedua, kenapa tidak boleh menggunakan syarat dalam ketaatan kepada Allah? Sebab Allah mengucurkan nikmatnya, mengkaruniakan nikmat kepada hambanya tanpa syarat sama sekali. Yang sholat subuh hidup pagi ini, Pak. Yang enggak sholat subuh hidup juga. Coba kalau dari tadi malam Allah sudah ngancam, kau enggak bangun sholat subuh besok enggak jadi bangun tidur kau, kata. Enggak ada yang maksiat kepada Allah, bahkan yang tidak beriman kepada Allah hidup aja pagi ini. Itulah yang disebut sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tafdila. Ketentuan dan ketetapan Allah itu berlaku bagi semua makhluknya. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada konsep Rahman dan Rahim dalam agama kita. Rahman itu meliputi semua makhluk Allah, tapi Rahim hanya berlaku bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan taat kepadanya. Allah sayang semuanya sama hambanya, tapi Rahim itu hanya khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau dalam bahasa hadisnya inilah yang dikenal dengan istilah halawatul iman. Banyak orang beriman, tapi tidak semua orang beriman merasakan manisnya keimanan. Yang beriman banyak, tapi yang merasakan manisnya keimanan belum tentu semua. Kita terjemahkan kata manisnya iman itu dalam konteks sejarah para sahabat Nabi. Contohnya Bilal bin Rabah, begitu memeluk Islam disiksa oleh Abu Jahal. Subhanallah, ikhwatal iman. Yang menyerah bukan yang disiksa, yang menyerah justru yang menyiksa. Itulah halawatul iman, itulah manisnya keimanan. Udah digoda-godain setan mulai dari tadi mau bangun sholat subuh, ada yang tahajud, udah digoda, nggak usah, dihalangin sampai mau berangkat ke masjid, nggak usah. Udah nyampe masjid, udah ikut sholat subuh jamaah, pulang. Wah, ngapain ngaji, paling juga ustadznya ngomong-ngomong itu, digoda terus sama setan. Istiqomah, itulah halawatul iman. Setannya yang nyerah, wah ujung-ujungnya ngaji juga dia. Nyerah yang menggoda, bukan yang digoda yang menyerah. Yang menggodanya yang menyerah. Alhamdulillah buktinya antum masih menyempatkan waktu begini. Bagi orang yang lain melihat kurang kerjaan, habis subuh itu pulang ke rumah ngopi pena, kalau kata orang Jawa. Enggak, habis ngaji juga bisa ngopi. Kenapa harus sebelum ngaji ngopinya? Kan bisa saja. Maka hati-hati memakai kata terpaksa. Ada kata-kata saya terpaksa nggak ngaji. Pada saat bersamaan dia juga bisa mengatakan saya terpaksa untuk ngaji. Wah, nanti datang lagi tuh yang kena virus liberal dengan mengatakan, terpaksa kan nggak boleh dalam agama Ustaz. Apa-apa kita harus ikhlas. Ya kalkulasinya sederhana begini aja lah Pak. Kalau Bapak ngajinya terpaksa, maka
dipastikan dapat pahalanya juga terpaksa. Namanya terpaksa dapat pahala. Kalau dapat pahalanya terpaksa, maka nanti masuk surganya juga terpaksa. Lebih baik masuk surga terpaksa daripada masuk neraka ikhlas. Nggak apa-apa. Kata Allah, mungkin nanti di akhirat sampean terpaksa masuk surga. Nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Mau terpaksa mau apapun, gak ada urusan. Daripada banyak orang masuk neraka ikhlas, kan salah itu yang begitu. Kata kuncinya, untuk kebaikan jangan pernah menunggu sadar. Jauh panggang dari api, Pak. Sama seperti pertanyaan begini, sampean kok nggak sholat? Gimana ya? Saya kalau mau sholat itu belum bisa khusyuk. Nah, terus sholatnya kapan? Nanti kalau sudah khusyuk. Logikanya di mana orang mau khusyuk dalam sholat tapi nggak sholat, Pak? Dari mana dia dapatkan kekhusyukan itu? Maka ada kata-kata kata-kata indah itu mengatakan begini, lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Tidak apa-apa, itu proses, Pak. Nggak ada orang sekali sholat langsung khusyuk, itu mustahil, Pak. Siapalah kita dibandingkan orang-orang soleh terdahulu. Sholat kadang-kadang masih melayang pikirannya kemana-mana. Tapi nggak ada masalah. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, teruslah bermujahadah dalam taat kepada Allah. Quran Al-Ankabut ayat 69 menjawab semua itu. Yang Allah lihat dari hambanya bukan masalah ibadahnya sempurna atau tidak, tapi yang Allah lihat kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sama seperti kita ngaji begini, itu kan belum tentu semuanya sungguh-sungguh, macam-macam lah gayanya. Ada yang mepet tembok, tahu-tahu ada yang julurkan kaki, tahu-tahu udah lenyap dari peredaran. Gak apa-apa, yang penting tidurnya di pengajian, di absen malaikat udah hadir itu. Makanya tadi pas malaikat lewat di Al-Ikhlas Duta Indah gak lama, gak berhenti lama, paling beberapa detik, kata malaikat, contreng aja langsung. Kira-kira kata malaikat, paling yang ngaji itu juga orangnya, nambah gak mungkin berkurang ya, iya kan. Tapi itu gak penting, Pak, itu nomor sekian itu. Yang penting paksakan untuk taat. Itulah yang membuat nanti akan terbiasa. Maka yang Allah lihat kesungguhan kita. Sederhana saja, Pak. Dibanding dengan waktu-waktu kita pada masa-masa jahiliyah dulu, dalam tanda kutip, belum kenal Tuhan, belum kenal sholat, belum kenal masjid, belum kenal pengajian, dibanding dengan mulai kita istiqomah dalam ibadah, kelihatannya nggak nutup masalah itu, Pak. Dari segi sholatnya saja yang ditinggalkan dan yang dimulai dikerjakan, kelihatannya masih banyak yang ditinggalkan. Kita semua ini, Pak. Tapi apakah kita berputus asa? Tidak. Allah menegaskan, wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang pantas untuk berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir. La yai'asu min rauhillah illal qaumal kafirin. Kenapa? Orang mukmin sejelek apapun dia di dunia, ibadahnya pakai kata kadang-kadang, mati di akhirat masih ada jatah surga, Pak. Itulah golongan yang disebut dengan istilah
alumni neraka. Orang kafir, Pak, mau sebaik apapun dia di dunia ini, tiap hari berangkatin umroh 40 orang tiap hari loh, bukan tiap bulan, tapi nggak beriman, mati neraka, Pak. Ada ceritanya, oh nanti ini masuk surga, itu pahamnya Abu Janda, Abu Piring, Abu Gosok, Abu macam-macam itu yang begitu. Siapapun apapun agamanya, kalau berbuat baik masuk surga. Enaknya orang begitu itu didatangin, ya sudah, sampean sekarang lagi agama apa nih? Islam. Nanti sore murtad aja, ganti agama. Kan nggak penting agama, yang penting berbuat baik, masuk surga. Itu paham yang sesat itu, Pak. Jangan dipahami begitu, jangan diikuti pahami. Itu bukan salah paham namanya itu, tapi paham yang salah itu, Pak. Kalau sekedar salah paham itu masih bisa dipahamkan, tapi kalau sudah pahamnya salah, ya memang dia cari makannya di paham yang salah itu. Ya sama seperti orang kalau tidak ngerti bisa dikasih untuk ngerti, tapi ada orang yang memang sengaja nggak mau ngerti, karena kalau dia ngerti nanti dapurnya nggak ngebul, Pak. Kalau istilah sahabat Umar bin Khattab, inilah yang dikenal dengan Abdul Butun, hamba perut. Harga dirinya tergantung isi perutnya, dan nanti akan berlanjut harga dirinya sesuai dengan apa yang akan dikeluarkan oleh perutnya. Itu Abdul Butun begitu, Pak, hamba perut. Jadi bagaimana kualitas seseorang, ya sesuai dengan nanti apa yang dikeluarkan oleh perutnya itu. Wallahu a'lam apa itu yang dikeluarkan, itu nggak usah dibahas lah itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama menggunakan syarat dalam ketaatan. Haram hukumnya menggunakan syarat dalam ketaatan. Maka pesan kami sebagai catatan kita pagi ini, kalau dalam masalah ketaatan kepada Allah, jangan pernah cari-cari masalah. Fala ta'tajiru faqad kafartum ba'da imanikum. Surat An-Nisa Al-Maidah. Jangan cari-cari alasan dalam masalah agama, sebab itu kata Allah bentuk kekufuran setelah kamu beriman. Maksudnya cari-cari alasan itu apa? Sederhananya begini, Pak. Ada pengajian nanti, Pak Haji, habis subuh. Ada ustadznya siapa ya? Ada konsumsinya enggak? Kira-kira sampai jam berapa? Ustadznya lucu enggak? Bikin tidur. Banyak pertanyaan. Itu namanya cari-cari alasan. Dalam agama tidak boleh cari-cari alasan. Bisurahah, terus terang saja. Ngaji enggak nanti Pak Haji? Malas. Udah selesai. Malaikat enak kasih tanda tuh. Satu. Ini muter kemana-mana, Pak. Nggak jamaah ke masjid, Pak. Aduh, imamnya, ya Allah, bacaannya. Padahal bacaan imamnya masih bagusan dari bacaannya dia. Wah, nggak enak imamnya. Wah, macam-macam. Itu namanya cari-cari alasan dalam agama. Tapi hati-hati juga salah paham. Nanti terjadi seperti di kampung saya. Imamnya itu kan kalau dalam agama disunnahkan untuk meluruskan shaf. Sawu sufufakum, itu kan hadis. Ini imamnya agak canggih, ditambah-tambahin macam-macam. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Tolong yang bawa handphone dimatikan. Besok nggak ke masjid lagi bapak itu. Ditanya sama istrinya, Bapak kok nggak ke masjid? Takut saya, Bu, dimatiin nama imamnya. Maksudnya yang bawa handphone tolong dimatikan. Handphonenya yang dimatikan, bukan orangnya dimatiin. Makanya nggak mau dia jadi ke
Itu contoh dalam agama tidak dituntut kreativitas. Itu kreativitas namanya Pak. Agak kreatif dikit imamnya. Tapi kreativitas yang salah. Makanya Islam itu kalau ditanya apa Islam itu, ya tunduk patuh sudah, ikutin aja yang ada. Nggak usah membuat kreativitas, karena dalam agama itu tidak dituntut kreativitas. Kalau cara kaifiyah yang sifatnya muamalah itu nggak ada masalah. Tapi kalau sifatnya ibadah, apalagi yang mahdoh, nggak usah bikin kreativitas. Kalau sifatnya sosial kemasyarakatan, muamalah bainan nas, monggo silahkan ada kreativitasnya itu, selama tidak melanggar syariat gitu. Tapi kalau udah dalam ibadah, kreativitas itu yang bikin salah kreatif, sama-sama nggak benarnya itu Pak. Kalau dalam urusan ibadah yang mahdoh, lalu dia bilang yang bawa handphone tolong dimatikan. Rata-rata pada bawa handphone jamaah, pada takut dimatiin, pulang semuanya. Itu namanya kreatif tapi salah tuh yang begitu. Jadi nggak usah kreatif sholat, kreatif. Ada kan yang kadang-kadang angkat takbir itu bisa berkali-kali Pak, muter lagi tangannya Pak. Allah muter, udah kayak main silat itu Pak. Itu kreativitas itu namanya, tapi salah. Nggak bisa begitu di dalam Islam. Oh sekali-sekali rukunya ke belakang itu bukan ruku kayang namanya Pak. Kalau ruku ke depan itu nggak ada kreativitas dalam beragama. Mau sujud dari i'tidal itu cuma dua cara dalam Islam, lutut duluan atau tangan duluan. Dia mau kreatif biar terkenal, kepala duluan, itu nyunsep namanya itu, bukan sujud itu. Sujud itu hanya antara dua itu, kalau nggak lutut, tangan. Mana yang benar Ustaz? Dua-duanya benar, itu dua-duanya ada dalilnya itu. Yang nggak benar itu yang kepala duluan itu yang nggak ada. Nah itu kreativitas tapi salah, pengen terkenal. Tahiyat itu mau bagaimanapun bentuknya dari zaman Rasulullah telunjuk. Mau langsung tegak, mau goyang-goyang nggak ada masalah. Dua-duanya ada dalilnya itu. Yang salah itu kalau sudah pakai jempol itu salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah itu kena sikat gitu. Nah itulah yang dinamakan bid'ah itu yang begitu Pak. Jadi bid'ah itu jangan dimaknai serampangan. Bid'ah itu segala sesuatu yang menyalahi syariat, itu definisi yang paling tepat. Jangan dikatakan apa yang enggak ada pada zaman Nabi sekarang ada bid'ah. Itu nanti serampangan itu namanya Pak. Kena segala-galanya, udah sampean jadi bahan candaan jadinya. Ya udah nggak usah pakai mobil, naik kuda aja sampai naik onta. Jadi degradasi makna yang baik itu akan terjadi karena ketidakmengertian definisi yang tepat. Bid'ah itu segala sesuatu yang menyalahi syariat. Subuh itu 2 rakaat dari zaman Rasulullah. Dia baca hadis, dia baca ayat bahwa sholat subuh itu sholat yang pahalanya besar. Ada dalam Quran kan? Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Itu sholat subuh itu Pak. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Wah besar pahalanya. Tambah dikit kayak 3 rakaat. Wah itu bid'ah tuh yang begitu itu Pak. Jadi menyalahi syariat. Jangan didegradasi, diturunkan menjadi apa yang enggak ada zaman Nabi sekarang ada.
Nanti keluar orang-orang yang radikal, ekstrim pemikirannya. Dia bilang, kau pun bid'ah mukamu itu. Loh, kok bisa? Mukamu nggak ada zaman Rasulullah, sekarang ada bid'ah. Jadi gitu masalahnya kan. Ujung-ujung berantem karena nggak jelas apa masalahnya itu. Nah, itulah kalau dalam istilah Arab itu anta ta'ik wa ana ma'ik matanat tapik. Bahasa Jawanya sampean ngalor yang satu ngidul, nggak nyambung, nggak bakal ketemu sampai kapanpun. Makanya yang dicari-cari yang begitu itu memang harus pecah, kerjanya setan begitu itu. Panas-panas dikipas-kipasin. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam agama ada larangan bid'ah yang dikenal dengan istilah bid'ah itu dolalah? Karena susah mengingatkan orang yang gemar melakukan yang begitu itu. Kenapa? Karena dia merasa benar. Kalau orang sudah merasa benar, itu nggak akan pernah taubat, Pak. Karena rumusnya di dalam agama kita, innal i'tirafa li zanbin dalilun ala ruju'i anhu wa amma nukranuhu dalilun ala israri anhu. Orang punya dosa, punya salah dalam Islam nggak dimasalahkan, Pak. Ayo ini kita aja yang ikut kajian subuh kita semua, termasuk saya. Memang nggak punya dosa, nggak punya salah. Nggak usah ditanya begitu, itu pertanyaan paling naif lah itu. Pasti semuanya kita punya salah. Tapi dalam Islam itu tidak dipermasalahkan selama dia mau mengakui, memperbaiki, melipat gandakan amalnya. Yang susah itu ngaku salahnya saja nggak mau. Kalau sudah tidak mau ngaku salah, itu bisa dipastikan akan melanjutkan kesalahan yang sama. Itu dah rumus dalam agama kita itu. Kalau masih mau ngaku, dia pasti mau berhenti dari kesalahan itu. Tapi kalau sudah nggak mau ngaku saja nggak mau, jangan harapkan berubah. Dan itu di negeri Konoha hanya terjadi sekali dalam setahun, Idul Fitri. Cuma di situ semuanya rata-rata mau ngaku salah semuanya, Pak. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin, ujuk-ujuk ngirim WA saja. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, khilaf perkataan. Lewat Idul Fitri nggak ada yang ngaku, Pak. Udah jelas-jelas salah aja nggak ngaku. Tuh ada itu yang begitu-gitu itu. Makanya itulah bedanya istilah berbohong dan pembohong. Kalau di bahasa Arab kan kazib, kazzab. Maka Musailamah al-kazzab, berbohong. Hampir semua orang pernah berbohong. Yang penting jangan jadi pembohong. Apa bedanya berbohong dengan pembohong? Berbohong, satu, dia masih sadar dia berbohong. Dan yang kedua, dia masih sadar apa yang dia lakukan itu salah, Pak. Kalau sudah pembohong, saat dia berbohong saja, dia merasa dia benar, Pak. Dan kalau nggak bohong sehari, bisa demam dia, Pak. Jadi kita proporsional memaknai hidup ini. Ada orang yang nggak pernah berbohong, mustahil itu. Tapi kalau sudah jadi pembohong itu yang repot itu. Nah, makanya disebut kazzab itu, seperti Musailamah al-kazzab itu, berbohong dan menentang. Nah ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, taat dengan menggunakan syarat. Itulah yang dimaksud beriman di tepian. Yang kedua, dua hal saja dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu dan Imam Al-Qurtubi. Terakhir yang kedua kata beliau, yang dimaksud beriman di tepian itu mereka yang menggunakan hawa nafsunya untuk memuaskan dunianya, atau sederhananya
menggunakan akhirat untuk tujuan dunia. Itu beriman di tepian yang begitu itu, Pak. Seharusnya dalam agama kita gunakan akhirat, gunakan dunia untuk mendapatkan akhirat. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Gunakan semua nikmat karunia Allah di dunia ini untuk mendapatkan akhiratmu. Kenapa harus demikian? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena yang kekal itu akhirat, dunia sementara. Ini malah kebalik. Akhiratnya digunakan untuk mendapatkan dunianya. Ini kalau dalam Quran surat Al-An'am, kisah yang Allah abadikan. Dalam Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7, kisah pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam, terkenal seorang ulama yang luar biasa, ulama Bani Israel, namanya Bal'am bin Al-Bawra, menggunakan akhirat untuk mendapatkan dunianya. Ini sebenarnya tepatnya ke ustadz-ustadz ini, ke para dai, kepada para ulama. Makanya ada istilah ulama dan ada istilah ubaru, lawan kata dari ulama. Kalau ulama itu udah lama. Nah, yang ada sekarang bukan lagi ulama tapi ubaru. Ubaru itu maksudnya ya yang ulama wanipiro, tergantung pesanan. Fatwa saja bisa dipesan sekarang, Pak. Ini tolong dipatwakan wanipiro. Semuanya dihitung dengan angka. Illa man rahima rabbuk. Yang istiqomah tentu banyak, tapi yang nyeleweng juga banyak. Inilah yang disebut di dalam Quran surat Al-A'raf itu pansalakha minha, menyalahgunakan amanah keilmuan yang Allah titipkan kepada mereka. Di ujung ayat itu ngeri banget, Pak, permisalannya. Ulaika kal kalbi, mereka itu laksana anjing, kata Allah. Spesifik itu, Pak. Nanti lihat di Al-A'raf itu, Pak. Disebut kata kalbun. Kalbun itu anjing. Kenapa disebut begitu? Karena anjing itu dia enggak mikir yang datang itu maling atau tamu, kalau enggak bawa apa-apa digonggong sama dia. Yang datang tamu enggak bawa apa-apa digonggong juga. Yang datang maling bawa daging, tulang, diam dia. Kalau bahasa Indonesianya, maju tak gentar membela yang bayar. Bukan maju tak gentar membela yang benar, tapi maju tak gentar membela yang bayar. Bahasa Arabnya imanuhum fi amplopihim. Iman mereka tergantung pada amplopnya. Kalau iman tebal, amplop tebal, imannya tebal. Tapi kalau amplop menipis, imannya ikut menipis. Kayak anekdot itu, Pak. Di suatu kampung ada ustadz ceramah. Selesai ceramah, amplopnya nggak dikasih-kasih, Pak. Udah ngobrol panjang lebar sama tuan rumah, nggak dikasih-kasih juga amplopnya sama tuan rumahnya. Udah selesai makan, udah kenyang, nggak dikasih juga amplopnya. Ustadznya udah dalam hati, ini kapan amplop keluar ini? Udah mau pulang ustadznya, amplop belum keluar. Nah, ini kan kalau di kampung ustadz biasanya kan pakai sorban itu yang di. Ya udah, karena amplop nggak keluar-keluar, akhirnya ustadz itu pamit. Pak, saya pulang katanya. Nggak keluar juga amplopnya, Pak. Ya udah pulang aja ustadz itu.
Buka pintu, habis itu buka pintu pagar, sorbannya nyangkut di pintu kamar. Ustadz itu kirain ditahan sama tuan rumahnya. Beliau sampai menoleh ke belakang bilang, enggak usah Pak, enggak usah. Lihat, wah sorban nyangkut di pagar, bukan ditahan sama tuan rumah. Itu kalau ada YouTube, parah jadi viral itu. Ya karena memang ya ada begitu, nggak nutup kemungkinan. Ya itulah fakta, itu realitas. Tapi kadang-kadang mau disalahkan pun begitu, nggak bisa salahkan sepenuhnya kepada para ustadz ya. Kecuali kalau sudah muncul istilah pasang tarik gitu. Gimana? Kecuali kalau seperti di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi dijamin sama pemerintah semuanya. Ini kan swadaya masyarakat semua. Padahal harusnya pengajian itu ustadz-ustadz itu disejahterakan sama negara. Kenapa? Itu membantu negara itu Pak. Menjelaskan tentang agama. Mau nanti dolar 30.000, kalau imannya sudah kuat bodoh amat dia Pak. Emang bisa tuh pemerintah menteri-menteri jelaskan gitu, nasihat kepada rakyat gitu. Ya, ustadz-ustadz juga, DKM juga yang ngadain pengajian sangat berperan itu. Tapi nggak ada penghargaan yang setimpal dari negara. Ini bukan mengkritik, ngasih tahu. Mengkritik sama ngasih tahu kan beda. Kalau kritik kadang-kadang landasannya kebencian, ketidaksukaan, suka dan sebagainya. Ini faktanya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menjadikan akhirat untuk mendapatkan tujuan duniawi. Ini biasanya juga yang banyak terjangkit ibu-ibu di pengajian. Makanya pengajian kita ibu-ibu termasuk di Al-Ikhlas Duta Indah, kita ingatkan betul, hati-hati. Judulnya Tadabbur Alam. Ngaji di alam terbuka. Ini pengalaman nih Pak. Saya diajak sama satu pengajian untuk ngaji di alam terbuka di Kebun Raya Bogor. Sampai Kebun Raya Bogor, belanja semuanya ibu-ibu. Nggak ada pengajian. Terakhir kapan kita disuruh ngisi pengajian? Pas pulang Pak. Disuruh berdiri di depan, udah kayak pengamen kita ceramah. Yang terjadi apa? Ibu-ibunya tidur semuanya. Udah capek, udah kenyang. Kita disuruh ceramah. Bilang aja sama sopirnya, saya Pak turun di sini aja Pak, nggak usah ikut sampai ke tujuan sana. Kirain pengamen ini. Itu kedoknya apa? Tadabbur Alam. Keren judulnya tuh Pak. Ujung-ujungnya ya begitu. Sama mohon izin, mohon maaf beribu maaf. Mudah-mudahan di masjid kita jangan begitu. Rapat pembentukan pengurus masjid tapi di puncak. Banyak banget masjid begitu Pak. Udah kalau mau jalan-jalan bilang aja jalan-jalan selesai gitu. Mau kemana ini? Jalan-jalan. Mau kemana? Rapat pembentukan pengurus masjid. Apa hubungannya sama puncak? Sambil rileks. Ya jangan digabung-gabungkan, itu namanya menjadikan akhirat untuk tujuan duniawi begitu. Rapat pengurus masjid jadi masjid aja. Gak usah sampai ke puncak. Nah nanti kalau mau ke puncaknya itu, oh ini menghibur pengurus DKM, ya nggak apa-apa. Tapi selalu aja ada alasan terselubung yang begitu. Itu masuk kategori menjadikan akhirat untuk tujuan duniawi itu Pak, yang begitu. Rapatnya 3 hari 3 malam di hotel yang mewah. Pertanyaannya duit siapa itu? Oh jangan sampai duit kotak amal itu. Oh itu zalim jiddan itu. Di atas kezoliman malahan. Itu di tempat yang lain yang begitu. Setahu saya Pak. Itu kalau dalam bahasa sederhananya yang begitu itu namanya pengurus yang perlu diurus namanya. Jadi bukan pengurus yang mengurus, tapi pengurus yang diurus.
Kalau pakai duit pribadi gimana saya nggak ada masalah, duit pribadi masing-masing. Karena nggak ada dari 8 asnaf dalam Quran itu yang bisa menerima zakat, nggak ada di situ. DKM itu nggak ada. Yang ada apa itu? Yang mengkoordinir. Ini bukan demi Allah, bukan nyinggung siapa-siapa Pak, cuma memberikan contoh saja. Wah saya tersinggung Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, mohon maaf, tapi bagus kalau tersinggung malah. Berarti hatinya masih baik. Lah kita kan kalau dinasihatin orang salah kita tersinggung masih baik Pak. Yang nggak baik itu sudah salah dinasihatin sakarepmu kata jadi ya kalau bahasa Jawa. Ah itu yang parah itu Pak. Kalau bahasa Medannya tenang saya deh. Ente mau ngomong apa? Bodoh amat. Ah itu yang bermasalah. Tuh karakternya Abu Jahal itu yang begitu itu. Kalau diingatkan tersinggung bahkan marah, oh berarti dia masih memikirkan kebaikannya. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya santai saja. Yang marah-marah itu karena ada apa-apanya kan. Ya, maaf, beribu maaf sederhananya kita dikatain orang monyet lu. Biasa aja kita manusia kok bukan monyet. Mirip monyet ente katanya. Ya memang saya manusia mirip monyet. Kalau dia bilang mirip manusia lu, berarti itu monyet mirip manusia tuh Pak. Nah, biasa saja kita nggak ngapa-ngapain dibilang mirip manusia, berarti monyet itu. Kalau dibilang mirip monyet lo, ya memang ada manusia gitu. Tuh ada yang bikin teorinya Darwin katanya keturunan monyet. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau antum lagi ujian nih, masih sekolah, pelajaran sejarah, ada pertanyaan pilihan berganda. Manusia adalah keturunan titik-titik. A. Nabi Adam, B. monyet. Antum pilih mana? Pelajaran sejarah loh Pak. Jawab yang mana Pak? A. Keturunan Nabi Adam, B. keturunan monyet. Antum pilih yang mana itu? Yang B. Gurunya pasti nyalahin itu Pak. Karena nggak ada dalam pelajaran sejarah yang sudah didistorsi itu, yang sudah dirusak sejarah itu, mengatakan manusia ini keturunan yang mulia. Nabiullah Adam alaihi salam nggak ada. Cara menjawabnya gimana yang paling tepat? Kalau antum jawab A disalahkan, kalau jawab B dosa Pak. Berarti ngakuin itu secara tidak langsung. Cara jawabnya baca bismillah istighfar 100 kali. Jawab B. Minta ampun ya Allah kepaksa jawab B. Karena ini pelajaran sejarah bukan pelajaran agama Islam. Artinya pesannya itu Bapak, sudah banyak yang diselewengkan sejarah. Banyak yang dirusak, dibelok-belokkan kepada mana. Akhirnya kecuci otaknya macam-macam. Sama seperti kita dibilang apa, keturunan budak Afrika hitam. Dari kan kita keturunan dari Nabiullah Ibrahim, dari istri yang kedua Hajar, punya putra namanya Nabiullah Ismail alaihi salam. Dari Nabiullah Ismail lah sampai kepada Rasulullah, sampai ke kita. Dulu kan di kampung dikatain gitu, keturunan budak. Padahal Hajar itu bukan budak, malah putri seorang raja yang ditaklukkan di Mesir. Hajar di situ bukan pakai hak kecil, hak besar itu Pak. Hajar dalam bahasa Arab itu aslinya hadza ajrun, ini balasan untukmu. Hajar dalam bahasa Ibraninya disebut Hagar, bukan hajar hak kecil. Kalau hak kecil baru batu itu. Jangan kayak TKI yang kerja di Arab Saudi jadi sopir pribadi, baru 1 hari dipecat sama tuannya.
nyupirin tuannya mau ke kantor, lewat padang pasir yang banyak bukitnya. Pas lagi di padang pasir ada batu gelinding dari atas persis depan mobilnya. Tuannya dari belakang teriak, hajar, hajar, hajar. Dia kan nggak bisa bahasa Arab, Pak. Dikirain ini goblok juga nih sopir tuan saya ini. Masa ada batu disuruh dihajar, kata. Dihajar beneran sama dia, Pak. Tabrak sama dia batunya, mencelat majikannya, pecat lah. Bahasa Arabnya nggak paham dia, dibilang hajar, hajar maksudnya awas ada batu, itu ada batu kan gitu. Dia kirain suruh hantam dia sama sopirnya. Agak cerdas lah kalau nggak bisa bahasa Arab, kayak ibu-ibu yang umrah bisa bahasa Arab ya. Ada kursus pengajian, kursus bahasa Arab, dia ikut baru 3 kali pertemuan. Itu namanya shock kulturil kalau bahasa psikologinya itu, Pak. Kena shock budaya. Karena baru belajar bahasa Arab 3 kali pertemuan, akhirnya semua nama anaknya diganti jadi yang Islami-Islami. Diganti semua, motong kambing lagi deh kalau di kampung. Raudatul Jannah, Miftahul Jannah, pokoknya yang ada jannah-jannahnya semua, biar Islami. Temannya nggak mau kalah. Itu belum seberapa, Bu, kata ibu itu teman. Emang kenapa? Anak saya namanya lebih Islami. Emang nama anak ibu siapa? Tony. Tony kan nama orang barat, itu panggilan. Emang nama aslinya siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mantap. Nama anaknya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Panggilannya Tony. Umrah dia. Habis sholat subuh tuh banyak yang jual gamis depan Masjidil Haram. Hamsureal, hajjah, hamsureal. Hamsureal 5 real kan. Mahalan bagi dia. Pengen nawar dia tapi nggak bisa bahasa Arab. Dia ingat sholat subuh, kebetulan dia di Indonesia kalau sholat pakai usolli. Sholli fardhas subuhi rak'atain. Dia dekatin penjual kami. Syekh rak'atain. Maksudnya 2 real. Tawar. Syekhnya paham, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Kalau saya jawab dengan bahasa Arab yang benar, dia juga nggak paham. Dia tahu ini orang Indonesia. Dia ingat sholat maghrib kan, dia nggak mau 2 real, minimal 3 real. Rak'ataini syekh. La. Salasu raka'ah. Ibu itu ternyata setuju, mau bilang setuju nggak tahu dia bahasa Arabnya. Akhirnya dia bilang apa? Fardhan lillahi ta'ala. Kata syekhnya, berarti dia setuju. Dijawab sama syekhnya, Allahu Akbar. Usul dia aja bisa komunikasi sama Syekh. Rak'atain la, salasu raka'at. Setuju ibu itu. Dia jawab dengan fardhan lillahi ta'ala. Oke lah, kira-kira begitu. Kata syekhnya, ya sudah, ambil Allahu Akbar. Keren ya. Indonesia dilawan, nggak pernah kehabisan ide, akalnya banyak. Makanya selalu, tapi kadang akalnya yang banyak itu jadi akal-akalan. Bahkan akal-akalnya langgar akidah itu. Sampean kenapa kok nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji? Sekalian aja lah bikin maksiat yang banyak. Kenapa? Biar nanti malaikat benar-benar benci, kesal sama saya, ditendang sama malaikat, kekencangan nendangnya, lewat neraka, masuk surga katanya. Loh kok ya pena ngomong, sakarepmu bisa begitu itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu pertama, jangan menggunakan syarat dalam ketaatan. Yang kedua, jangan jadikan akhirat untuk tujuan duniawi. Itulah makna dari jangan beriman di tepian. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Sebelum kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah, ada mewakili pertanyaan satu orang, silahkan. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Pertanyaan antum semuanya cuma satu, kapan ditutup pengajiannya Pak Ustadz? Buruan, udah jam 6 lebih itu Pak. Ya, saya jawab, kita tutup Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita bermunajat kepada Allah.
dari tempat yang baik pada waktu yang baik dengan niat dan tujuan yang baik ini. Tapi sebelum doa Bapak Ibu sekalian, mohon izin menyampaikan satu hal, karena dimintain kepada saya nggak punya kemampuan. Ada jamaah kita di wilayah Bogor, jamaah yang rutin kita isi pengajian, yatim, anaknya anak yatim, baru tamat SD tahun ini, tapi cerdas anak, sudah hafal 30 juz Al-Quran, mau masuk pesantren. Pesantren ternyata mahal-mahal sekarang Pak, jadi belum bisa bayar uang daftar pertama. Uang daftarnya itu 5.600.000, baru dijawab dibayar 600. Karena ibu ini cuma ART, asisten rumah tangga, saya cuma bantu bisa 1 juta, jadi masih 1,6, masih kurang 4 juta Bapak Ibu sekalian. Terakhir pembayarannya besok tanggal 29 Juni untuk masuk pesantren. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ini, mana tahu antum ada yang mau berwakaf ilmu, membantu anak ini untuk bisa masuk pesantren biar nggak gagal sekolahnya. Dulu ayahnya ini seorang marbot kalau bahasa kita ya, tapi pelayan masjid, khadimul masjid, petugas di masjid. Qadarullah wafat 2 tahun yang lalu. Minta tolong ke saya, dalam hati kadang-kadang minta tolong sama ustad. Kita posisinya 11-12. Kalau ada ustadz kaya dicurigain itu, jangan-jangan main bisnis ini ustadznya. Alhamdulillah kita bantu 1 juta, dia bisa bayar 600.000, jadi masih ada sisa 4 juta lagi. Mungkin ada di antara jamaah yang ada kelebihan rezeki di awal tahun Hijriah 1447 ini. Mudah-mudahan antum berkenan membantu beliau, anak ini, agar tidak putus sekolahnya. Wakaf ilmu, insyaallah jadi jariah Bapak Ibu sekalian. Setiap ilmu yang dia dapat diajarkan kepada orang lain akan terus mengalirkan pahala kepada Bapak Ibu sekalian. Ini namanya multi level pahala namanya. Bukan multi level marketing, tapi multi level pahala. Mudah-mudahan Allah catatkan sebagai jariah dan syafaat bagi yang membantu. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga semua amal ibadah kita pagi ini, dari berangkat dari rumah sampai nanti kita tinggalkan masjid ini, semua Allah terima sebagai catatan amal soleh kita. Allah jadikan wasilah, perantara, sebab Allah mengabulkan segala doa dan hajat kita. Semua kita yang berhadir ini Allah karuniakan umur panjang dalam taat ibadah, kesehatan lahir dan batin dalam ibadah, kemudahan dalam setiap urusan dunia sampai akhirat. Allah lapangkan rezeki kita, rezeki yang halal penuh dengan keberkahan. Semoga anak, istri, suami, ibu-ibu, cucu Bapak Ibu sekalian, dimanapun dan kapanpun, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatan lahir dan batinnya. Terakhir kita doakan ayah ibu kita, khususnya beliau-beliau yang telah mendahului kita. Semoga semua amal soleh yang kita lakukan pagi ini Allah terima dan juga Allah alirkan sebagai rahmat dan ampunan kepada ayah ibu kita di alam kubur beliau-beliau semua. Bagi orang-orang tua kita yang masih hidup, yang masih bersama kita, wabil khusus para jamaah Al-Ikhlas, para orang tua kami semua, semoga antum senantiasa dikuatkan Allah dan disabarkan dalam ketaatan, disehatkan lahir batin. Yang sakit mudah-mudahan semua itu akan menjadi penggugur dosa dan kesalahan, dan mudah-mudahan kelak semua kita diwafatkan husnul khatimah. Kita bermunajat kepada Allah dengan membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.